Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim sore, Kamis sore, Masjid Jami' Al-Ikhlas Perumdam 2 Sriwijaya, Bandar Lampung, yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diizinkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di salah satu di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid, untuk kegiatan yang sangat agung, kegiatan yang sangat utama, yaitu majelis ilmu yang merupakan pendekatan kepada Allah yang paling agung. Pendekatan taqarrub ilallah yang paling agung, yaitu melalui majelis ilmu. Dan semoga apa yang kita dapatkan nanti bisa disampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak hadir, khususnya istri dan anak kita. Ya. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah berjuang bersama para sahabatnya untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, masyarakat yang jahil, masyarakat yang bodoh. Bukan bodoh tidak mengerti matematika, bukan bodoh tidak mengerti ilmu alam, IPA, bukan, tapi bodoh karena tidak mengerti siapa Tuhan yang seharusnya disembah. Dibodoh tentang uluhiyah, ya, tentang ketuhanan. Sehingga mereka menyembah macam-macam. Menyembah malaikat, menyembah jin, menyembah patung, dan sebagainya, dan sebagainya. Pengajian bulan lalu kita sampai kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kita sampai di situ bulan lalu. Aku, kata Rasulullah, aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi sudah saya jelaskan bulan yang lalu bahwa ini jangan sampai salah tafsir, jangan seolah-olah tugas Nabi di muka bumi ini perang, bukan, ya. Justru Nabi dari awal berdakwah dengan akhlak, dengan akhlak. Bahkan Rasulullah sendiri sudah mencerminkan sifat al-amin. Sebelum menjadi Nabi sudah diberikan gelar oleh masyarakat al-amin, al-amin, al-amin. Orang yang terpercaya, orang yang terpercaya, orang yang terpercaya. Ditambah lagi namanya Muhammad, orang yang terpuji. Itu kurang apanya, Pak? Sudah terpercaya, terpuji. Sudah sempurna. Tapi ketika membawa kalimat la ilaha illallah, disitulah mereka langsung berontak. Masyarakat Mekah langsung geger, ya. Karena apa? Karena Tuhan yang banyak, politeisme harus diringkas, diremas menjadi satu Tuhan, ya. Jadi mereka nggak bisa terima. Biasa Tuhannya itu ada 360 sekeliling Ka'bah, ya. Tuhan yang paling besar itu namanya Hubal, ada Lata, Uzza, Manata. Ya. Tuhan yang banyak itu suruh diperas menjadi satu saja, mereka heboh. Jadi sehingga mereka mengatakan Nabi Muhammad telah menghina agama
agama kita, agama nenek moyang kita yang sudah ratusan tahun. Ya. Justru awal-awal perjuangan Nabi tidak pernah perang, tidak pernah perang. Ya. Di Madinah pun tidak pernah perang, kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Hajj, Al-Hajj ayat 39. Surat 22 Pak ya, surat 22 Al-Hajj ayat 39. Ini adalah satu-satunya ayat yang merupakan izin dari Allah untuk membalas. Ya. Jadi Allah mengizinkan, "Hai Muhammad, kalau kamu dizalimi silahkan balas." Tadinya belum, Pak. Tadinya belum, ya. Ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Bagi orang-orang yang diperangi. Artinya apa? Artinya mereka duluan mulai, Pak. Ya, mereka duluan mulai, kemudian umat Islam Rasulullah tadinya diam, sabar, kemudian ada masanya Allah mengizinkan, silakan balas. Ya, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, ya, mereka telah dizolimi, ya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka. Ya. Ini surat Al-Hajj ayat 39. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Supaya jangan sampai salah menafsirkan hadis ini. Nanti seolah-olah Nabi Muhammad pertama kali diutus untuk perang. Tidak, ya. Bahkan bulan kemarin sudah saya sampaikan, Nabi Muhammad berdakwah sampai di Taif dilempar oleh kerikil, dilempar sampai giginya berdarah, sampai gusinya berdarah, dan darahnya menetes pada sandal terompah. Ya. Nah, kita lanjut sekarang hari ini. Ya, hari ini kita masih membahas judulnya yaitu tentang tauhid. Karena itu pendapat yang sahih adalah bahwa kewajiban seorang mukallaf yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah. Ya. Jadi kewajiban kan banyak, Pak ya. Kewajiban puasa, zakat, haji dan lain-lain. Nah, kewajiban yang perdana yang pertama adalah bersyahadat, yaitu menyaksikan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Itu adalah kewajiban pertama, kewajiban perdana. Ya. Sebelum kewajiban-kewajiban lain, sebelum kewajiban memberi nafkah, sebelum kewajiban puasa, sebelum kewajiban zakat, sebelum kewajiban nutup aurat, kewajiban nomor wahid adalah la ilaha illallah. Makanya kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat sakti, ya. Itu kewajiban pertama seorang mukallaf, ya. Ini juga sering saya sampaikan, mukallaf berbeda dengan mu'allaf, ya Pak ya. Ya, sebab memang saya harus terangkan karena memang tidak semua kita belajar bahasa Arab, ya kan Pak? Itu adalah orang yang hatinya perlu dilunakkan, yaitu orang yang baru pindah agama dari non-Islam ke Islam. Itu namanya mu'allaf, ya. Mu'allaf, ya, pakainya a, mu'allaf. Tapi kalau mukallaf pakainya k, itu artinya setiap orang muslim yang sudah akil balik. Setiap anak-anak yang sudah akil balik. Jadi akil itu artinya berakal, ya, akil itu berakal, balik itu artinya dia sudah melewati masa anak-anak. Ya, tandanya apa? Tandanya kalau laki-laki mimpi basah. Kalau perempuan haid, ya, perempuan haid atau men. Nah, itu namanya mukallaf. Jadi seseorang yang sudah akil balik, sudah mukallaf, maka berarti di pundaknya sudah ada beban.
Sudah ada beban dari Allah Subhanahu wa taala, beban untuk menjalankan perintah dan untuk meninggalkan larangan. Yang beban itu kalau dilanggar maka dia berdosa. Nah, ini juga perlu kita sampaikan Pak pada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Mungkin cucu kita sudah ada yang mulai sudah mulai mimpi basah, suaranya sudah mulai besar, ya, nggak kayak anak kecil lagi, suaranya sudah sudah mulai gede, ya. Itu kita harus sampaikan bahwa kamu sudah mukallaf, kamu sudah dapat kewajiban dari Allah. Kalau kamu tidak sholat, kamu dosa. Kalau kamu sholat, kamu dapat pahala. Ini harus kita terangkan, Pak, sama anak dan cucu kita. Ya, kita tidak boleh diam, ya, harus terangkan. Nah, kewajiban utama dan pertama dari seorang mukallaf adalah la ilaha illallah. Jadi tauhid adalah kewajiban pertama, ya, dan sekaligus terakhir. Ya, ini hebatnya kalimat la ilaha illallah. Pertama dan terakhir. Kenapa terakhir? Karena Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Man barang siapa kana keadaannya akhiru kalamihi, akhir ucapannya la ilaha illallah, maksudnya pada saat sakaratul maut, Pak, ya, sakaratul maut, akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Ya. Maka di sini kita diperintahkan untuk mentalkin saudara-saudara kita, famili kita, ibu kita, bapak kita, anak kita, istri kita, suami kita, apabila sedang sakaratul maut, maka kita diperintahkan untuk mentalkin, ya, di telinga kanan, ya, karena pada saat itu dia sudah dikelilingi malaikat, Pak, sudah dikelilingi malaikat, hanya kita nggak melihat, ya, sudah dikelilingi malaikat yang akan membawa ruh, dia sudah membawa keranjangnya, Pak, keranjangnya sudah ada, ya, tentu keranjangnya jangan kita bayangkan seperti keranjang bambu, jangan kita bayangkan seperti itu, ya, keranjangnya khusus lah, namanya yang dibawa itu kan ruh, ya, yang dibawa itu ruh. Nah, kemudian yang pas di kepala itu, yang di kepala adalah malaikat maut yang akan menarik nyawa. Nah, Bapak-bapak nanti bisa buka di YouTube-nya Ustadz Umar Mita, ya, YouTube Ustadz Omar Mita, ya, bagaimana cara mentalkin. Ya. Jadi kalau saudara kita sedang sakaratul maut, sudah ngorok, maka semua bacaan dihentikan. Bacaan Yasin, bacaan ini, stop semua, stop. Dihentikan, Pak. Karena kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, bukan man kana akhiru kalamihi Yasin, bukan. Bukan akhir kalimatnya itu Yasin. Bukan. Tapi akhir kalimat, akhir ucapan dia adalah la ilaha illallah. Maka ketika sudah mulai ngorok, itu artinya sudah sakaratul maut, ya. Dan dia sedang sibuk menghadapi malaikat. Dan dia juga menghadapi bisikan-bisikan dari jin, dari setan, supaya dia murtad, ya. Maka dalam keadaan sibuk seperti itu, semua diam. Tidak ada yang ngaji, tidak ada yang ngaji, stop semua. Yang ada adalah membisikkan di telinga kanannya kalimat la ilaha illallah. Dan tidak usah ditambahin. Nyebut, nggak usah ditambahin kalimat itu. Mas ucapkan, nggak usah pakai mas ucapkan, nggak usah, cukup la ilaha illallah. Habis itu kita istirahat, ya, dikasih jeda, Pak, tahu, Pak, ya, dikasih jarak sampai si
calon mayit itu benar-benar mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah sampai mengucapkan la ilaha illallah, maka sudah jangan ditambah yang lain-lain. Jangan ditambah, alhamdulillah saudaraku bisa mengucapkan. Nggak usah Pak, nggak usah. Nggak usah ditambah lah, alhamdulillah, nggak usah ditambah macam-macam. Pokoknya semuanya diam. Tinggal kita mundur, ya, karena dia sudah sampai mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan itu tidak mudah, Pak. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak mudah. Ya. Orang kita kepleset aja yang diucapkan apa? Kita kepleset di kamar mandi, ya. Atau kita kepleset di jalan, di got, apa yang keluar dari mulut kita? Ya, macam-macam kan yang keluar dari mulut kita. Ada yang bilang astaga, ada yang bilang buset, ada yang bilang sialan lo, ya. Ada nggak yang kita kepleset kemudian la ilaha illallah? Ada nggak? Kita kepleset dari tangga, kepleset dari motor, atau dari manalah kepleset, dan mulut kita refleks mengucapkan la ilaha illallah. Nah itu kan, itu padahal hanya kepleset. Apalagi sakaratul maut, keadaannya sangat genting. Ya. Nah jadi, tauhid adalah kewajiban pertama sekaligus terakhir. Pertama dan terakhir. Luar biasa kalimat la ilaha illallah. Nah nanti Bapak silakan buka di YouTube OMR Mita, ya, khusus masalah talqin. Ya, jadi dalam talqin itu kita tidak boleh ada suara lain-lain. Semua buku Yasin tutup, semua Al-Quran tutup semua, tutup. Hanya ada kalimat la ilaha illallah di telinga kanan, Pak. Ya. Dan membacakannya jangan beruntun, jangan. Dia lagi sibuk, Pak, dia lagi sibuk. Ya. Dikasih jeda. Ya. Kita bahas selanjutnya adalah bentuk-bentuk tauhid. Ya. Kita bahas bab berikutnya yaitu bentuk-bentuk tauhid. Tauhid yang diserukan oleh para Rasul Allah dan terkandung dalam kitab-kitabnya ada dua. Ya. Jadi tauhid itu ada dua bentuk. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Bentuk yang pertama, tauhid al-isbat wal ma'rifah. Apa isbat? Isbat itu menetapkan. Ya, penetapan. Illallah, itu namanya penetapan. Ya. Setelah dikatakan la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, itu jangan titik, jangan. Illallah, kecuali Allah. Nah, kata-kata kecuali adalah isbat, penetapan. Penetapan. Ya. Bahwa kita menetapkan yang kita sembah hanya Allah. Itu namanya tauhid al-isbat wal ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Ma'rifah itu mengetahui apa-apa yang wajib bagi Allah. Mengetahui, ma'rifah itu berasal dari kata arafa. Ya. Arafa itu mengetahui, ya. Maka orang yang ma'rifah itu namanya arifin, Pak. Arifin itu artinya orang yang ma'rifat. Orang yang sudah tahu, orang yang sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya arifin. Ya. Nah, jadi tauhid isbat yaitu menetapkan, dan ma'rifah yaitu mengetahui atau mengenal apa-apa yang wajib bagi Allah. Yang wajib bagi Allah itu apa? Nah, itu yang pertama. Bentuk yang pertama adalah isbat dan ma'rifah, yaitu mentauhidkan Allah dengan menetapkan dan mengetahui apa-apa yang wajib. Nah, yang kedua, tauhid at-thalab wal qasd, yaitu mentauhidkan Allah dengan menunjukkan permintaan dan tujuan hanya kepada Allah. Ya. Jadi kalau yang kedua ini permintaan, misalnya kita mau berdoa, kemana nih kita harus berdoa? Boleh nggak berdoa kepada kuburan? Nggak boleh. Boleh nggak berdoa kepada langit? Nggak boleh. Boleh nggak berdoa kepada jin, malaikat? Boleh nggak berdoa kepada Rasulullah? Nggak boleh. Nggak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya.
Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami beristi'anah, ya, berdoa. Jadi berdoa hanya boleh kepada Allah. Titik, harga mati. Tidak boleh bapak-bapak, ya Rasulullah tolong. Oh, nggak boleh itu. Syirik, Pak. Nggak boleh. Berdoa nggak boleh kepada Rasulullah. Nggak boleh. Nah, kalau bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kalau sholawat iya, sholawat beda dengan doa. Ya. Jadi sholawat itu kita mendoakan, ya. Tapi kalau berdoa itu harus kepada Allah. Nah, itu namanya tolab, ya. Tauhid at-tolab wal qasd, yaitu tujuan. Tujuan kita hidup tujuannya untuk apa? Ya. Untuk mencari keridhaan Allah, ya. Jangan sampai kita hidup tujuannya salah. Hidup mencari keridhaan manusia, ya. Itu keliru, Pak. Jadi hidup kita bukan untuk mencari keridhaan manusia. Kenapa? Karena keridhaan manusia tidak akan pernah wujud sampai hari kiamat, ya. Keridhaan manusia itu mak jelas, ya. Bagaimana mak jelasnya? Begini. Bapak pernah dengar ceritakan Luqmanul Hakim dengan anaknya yang membawa keledai? Nah itu, ya. Pada saat keledainya dituntun, Luqman dengan anaknya jalan kaki, manusia berkomen, Allah itu orang tua sama anak bloon amat, punya kendaraan nggak dinaikin. Nah itu contoh keridhaan manusia. Akhirnya, oh iya juga ya. Nah, akhirnya dinaikin lah oleh sang bapak. Ketika dinaikin oleh sang bapak, keledainya itu, keledai itu seperti kuda kecil, Pak, ya. Anaknya jalan, Pak, anaknya jalan. Manusia sebelah sana komen. Ah, itu orang tua nggak punya kasih sayang terhadap anak. Masa anak yang kecil begitu suruh jalan kaki, malah panas, terik, bapaknya nangkring di atas keledai. Nah, itulah contoh keridhaan manusia yang tidak pernah akan ada. Terus mikir, oh iya juga ya. Nah, makanya iya juga, Pak, iya juga. Akhirnya anaknya suruh naik. Enak, kamu naik, bapak jalan. Anaknya naik keledai. Yang sebelah sana komen, itu anak kayaknya kurang ajar itu. Masa bapak suruh jalan kaki, anak nangkring di atas. Gak sopan banget anak itu, nangkring di atas keledai. Terus Luqman, oh iya juga. Akhirnya dinaikinlah oleh mereka berdua. Jadi satu keledai dinaikin berdua, bapak sama anak naik bareng. Yang sebelah sana komen, aduh, bapak sama anak ini dua-duanya nggak punya peri kebinatangan, ya. Keledai yang sekecil itu dinaiki, ditunggangi berdua. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, mana Pak yang mau kita ikuti, Pak? Yang mau kita ikuti mana? Yang pertama tah? Yang kedua tah? Yang ketiga? Nah, itulah contoh bahwa ridho manusia tidak pernah akan wujud, ya. Ridho manusia tidak akan pernah ada. Maka di dalam kita beramal, jangan mencari ridho manusia, jangan. Nanti kita nyesal, tersesat, ya. Kenapa? Karena ridho manusia tidak akan pernah ada. Selalu pro kontra, ya. Dituntun salah, dinaikin ayah salah, dinaikin anak salah, dinaikin berdua salah semua. Itulah contoh ridho manusia, Pak, ya. Maka di dalam hidup ini kita harus mencari ridho Allah, ya. Nah, para bapak sekalian, kita mulai yang pertama, tauhid yang pertama. Kita mulai membuka Al-Quran, ya, yaitu membahas tentang tauhid yang pertama, yaitu penetapan hakikat zat Tuhan, ya.
penetapan hakikat zat Tuhan, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, ya. Jadi zat Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, dan nama-namanya. Nah itu Pak ya, nama Allah, perbuatan Allah, sifat Allah, dan zat Allah. Di mana, nah ini penting Pak, kalimat ini penting. Di mana tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dalam semua itu. Ya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ya. Zat Tuhan tidak serupa dengan zat manusia. Kalau zat manusia ya kayak gini lah Pak. Ya. Ada kulit, ada daging, ada protein, ada lemak, ada apa lagi nih? Itu zat manusia. Zat Allah nggak seperti ini. Ya. Ya. Perbuatannya juga, ya. Perbuatan manusia ada yang menzolimi, ada yang berbuat baik. Ya, perbuatan Allah adalah perbuatan yang mengandung hikmah. Misalnya Allah menurunkan hujan. Menurunkan hujan juga macam-macam. Allah menurunkan hujan di Bandar Lampung. Di Metro enggak, di Kota Bumi enggak. Atau Allah menurunkan hujan di Jakarta, di Lampung enggak. Itu juga ada hikmahnya. Kenapa hujan yang Allah turunkan kok di Jakarta, kok Lampung enggak? Ya. Jadi perbuatan Allah itu mengandung hikmah yang luar biasa yang kita tidak tahu. Ya. Demikian juga nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tidak sama dengan kita. Makanya kita kalau punya bayi Pak, tidak boleh memberi nama dengan nama Allah, nggak boleh. Punya bayi Pak, ya namanya siapa? Allah, nggak boleh. Nggak boleh. Siapa namanya? Ar-Rahman, nggak boleh. Pokoknya 99 nama Allah tidak boleh untuk nama manusia, nggak boleh. Baru boleh setelah di depannya ditambah kata-kata Abdul. Setelah di depannya ditambah Abdul boleh. Abdullah, boleh. Abdurrahman, boleh. Abdurrahim, boleh. Abdul Malik, Abdul Jabbar, Abdul Muhaimin, Abdul Kudus, boleh. Depannya harus ada Abdul. Jadi hambanya Allah, hambanya yang maha pengasih, hambanya yang maha penyayang, hambanya yang maha kudus, hambanya yang maha kohar, Abdul Kohar, ya, Abdul Aziz, boleh. Kalau namanya Al Aziz nggak boleh. Kalau namanya Al Kohar nggak boleh, karena itu adalah Asmaul Husna, ya. Jadi nama Allah tidak boleh sama dengan, atau nama manusia tidak boleh sama dengan nama Allah. Apalagi sifatnya. Ya, jelas kalau Allah Ar-Rahman berarti Allah punya sifat. Apa sifat Allah? Maha pengasih. Ar-Rahim, maha penyayang. Al-Malik, maha menguasai. Al-Kudus, maha suci. Jadi Allah punya sifat suci, kudus. Ya. Al-Muhaimin, Al-Muhaimin yaitu maha apa Pak? Al-Muhaimin, maha memelihara. Ya, Al-Muhaimin. As-Salam, Al-Ali, Al-Azim, ya, semuanya jumlahnya 99. Jadi yang pertama yang kita namakan dengan al-isbat dan wal ma'rifah itu adalah penetapan hakikat zat Tuhan, sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, nama-nama Allah, di mana tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dalam semua itu. Sebagaimana yang Allah kabarkan tentang dirinya dan sebagaimana yang Rasulullah SAW mengkabarkan, ya. Jadi sesuai dengan pengkabaran Allah dalam Al-Quran dan sesuai dengan pengkabaran Rasulullah SAW yang ada dalam hadis yang sahih. Nah, ini mulai sore hari ini kita mulai buka Pak ayat-ayat Allah yang berkaitan langsung dengan zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, nama-nama Allah. Yang pertama, kita buka surat Al-Hadid, ya. Awal surat Al-Hadid. Nanti bapak-bapak baru tahu siapa Allah itu, ya. Awal surat Al-Hadid. Nah ini. Saya baca Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Lahu mulkus samawati wal ard wa ila Allahi turja'ul umur. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimun bizatis sudur. Surat Al-Hadid 6 ayat. Surat Al-Hadid, surat 57. Al-Hadid itu artinya besi, Pak, besi. Ya. Mari dengarkan terjemahannya, Pak. Nanti Bapak dari situ dapat ilmu. Oh, seperti itu ya Allah. Nah, kan? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah. Menyatakan kebesaran Allah. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang awal dan yang akhir. Yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang. Dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan dia maha mengetahui segala isi hati. Itulah Bapak-bapak 6 ayat pertama surat Al-Hadid. Menceritakan, menjelaskan, menguraikan tentang siapa Allah itu. Ya. Kan jadi dari sini kan kita jelas dapat gambaran kan bahwa Allah itu adalah mulkus samawati wal ard, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Semua kerajaan langit dan semua kerajaan bumi. Kalau kerajaan bumi ini siapa, Pak? Ya, ada Amerika Serikat, ada Soviet sudah nggak ada, Pak ya. Rusia, Eropa macam-macam kan, Pak, Eropa. Mulai dari Inggris, Belanda, Portugis sampai Indonesia yang nanti besok akan dilantik tanggal Oktober. Itu kerajaan bumi, Pak. Semua kerajaan bumi itu milik Allah. Milik Allah. Yuhyi wa yumit. Allah menghidupkan kita dan Allah mematikan kita. Jadi kita bisa hidup ini, Pak. Kita bisa hidup ini dihidupkan Allah. Ya. Yang menghidupkan kita ini bukan orang tua, bukan dokter,
spesialis, bukan. Yang menghidupkan kita Allah. Kita masih bernapas nih Pak ya. Ya, masih bisa senyum, masih bisa jalan. Kita hidup ini. Ini yang menghidupkan kita Allah, dan yang mematikan kita nanti. Ya. Dan kita kan matinya insya Allah nggak bareng kan Pak? Nggak bareng kan, satu-satu. Satu berangkat. Yang mematikan kita adalah Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesuatu yang menurut kita nggak logis, bagi Allah bisa terjadi. Ya. Misalnya, oh Ustaz, itu gimana ya? Bapaknya Kiai kok anaknya bajingan? Itu kan mungkin menurut logika kita kan nggak masuk akal kan Pak? Harusnya bapaknya Kiai, anaknya Kiai. Harusnya gitu. Bapaknya Kiai, anaknya berarti Gus kan? Gus. Ya. Tapi kok ada bapaknya Kiai, anaknya bajingan. Atau sebaliknya, bapaknya bajingan, anaknya Kiai. Nah, segala sesuatu yang menurut kita nggak mungkin, bagi Allah mungkin. Allah kuasa. Ya. Sekolah tinggi-tinggi, profesor, doktor, tinggi sekolahnya tinggi, doktor lah, S3. Ijazahnya udah mentok itu, udah mentok ke langit-langit ijazahnya S3. Kan di atas S3 nggak ada kan? Ya kecuali postdoc lah. Postdoc itu juga tidak ada gelarnya yang spesifik. Sekolahnya tinggi, harusnya jadi manajer, harusnya. Tapi ternyata jadi anak buah. Buah. Siapa yang jadi manajer? Yang jadi manajer itu ternyata orang yang hanya lulusan S1. Ya. Hanya pakai celana pendek, ya. Kemana-mana, ke bank, jalan-jalan pakai sandal jepit, pakai celana pendek. Itu bosnya. Anak buahnya doktor. Ya. Jadi, yang dokter malah jadi anak buah, yang terima gaji, yang ngasih gaji, yang memberi gaji malah yang hanya lulusan, bahkan mungkin jangan-jangan tidak sarjana dia. Ya, hanya dia adalah sang taipan, sang konglomerat. Jadi Allah berkuasa. Langit sudah gelap Pak, langit sudah hitam tuh, udah gelap tuh. Menurut perkiraan kita, wah ini 5 menit lagi hujan. Ditunggu 5 menit, setengah jam, 2 jam, lo nggak turun hujan. Kemana itu? Ternyata awalnya digiring Allah. Ya, awalnya digiring Allah sampai ke Jatimulyo. Yang hujan di Karanganyar, Jatimulyo, Metro. Bandar Lampung tidak hujan. Allah Maha Kuasa. Maka kalau kita ingat kekuasaan Allah, kita nggak usah gumun, ya. Gumun, tahu Pak Gumun? Gumun itu heran gitu ya. Kok bisa ya? Nggak usah gumun. Semua pekerjaan bagi Allah mudah, ya, bagi Allah mudah. Orang yang dikit-dikit gumun, ya, dikit-dikit takjub itu, loh kok, nah, itu berarti dia sedikit kurang yakin dengan kekuasaan Allah. Bagi Allah itu semuanya mudah. Ya. Wal awwal wal akhir, dialah Allah yang maha awal dan maha akhir. Apa maksudnya maha awal? Yang dimaksud dengan maha awal, sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada. Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada tanaman, sebelum ada manusia, sebelum ada matahari, sebelum ada bintang, sebelum ada alam, Allah sudah ada. Itu namanya wal awwal. Kemudian wal akhir. Apa yang dimaksud dengan Allah yang maha akhir? Maksudnya setelah semua alam itu hancur, bumi hancur, langit hancur, tata surya hancur, semua hancur, habis, gak ada lagi. Allah masih tetap ada. Setelah alam, setelah makhluk itu hancur, Allah masih ada. Itu namanya al-akhir. Wal awal wal akhir, wal zahiru wal batin. Apa yang dimaksudkan al-zahir? Zahir artinya Allah yang maha tinggi, tiada di atasnya sesuatu apapun. Jadi al-zahir itu artinya tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Pokoknya Allah paling tinggi. Maha tinggi, super tinggi. Itu arti daripada al-zahir. Ya. Zahir.
Kemudian al-batin. Apa yang dimaksud dengan al-batin? Tidak ada sesuatu pun yang menghalanginya, dan dia lebih dekat kepada makhluknya daripada makhluk itu sendiri kepada dirinya. Ya, Allah lebih dekat kepada Pak Suwaro daripada Pak Suwaro sendiri terhadap dirinya sendiri. Allah lebih dekat kepada saya daripada saya terhadap diri saya sendiri. Kan sulit Pak menggambarkannya. Ya, Allah lebih dekat kepada kita daripada kita sendiri. Kita kan merasa dengan diri kita dekat kan Pak, tetapi Allah lebih dekat. Allah lebih dekat. Ya. Wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Segala sesuatu Allah tahu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah berilmu, ya, Allah berilmu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu diliputi oleh ilmu Allah, ya. Kalau kita mengetahui sesuatu kalau terang, ya. Kalau gelap nggak tahu kita, nggak tahu, ya. Jadi pengetahuan Allah, ilmu Allah tidak dibatasi oleh terang gelap, tidak, ya. Tidak dibatasi oleh jauh dekat. Kalau kita hanya bisa melihat yang dekat itu, nah yang dekat kelihatan. Yang jauh, yang 5 kilo dari sini nggak kelihatan. Tapi bagi Allah tidak ada batas. Yang 5 kilo, yang 1000 kilo, yang 1.000.000 kilo, Allah melihat semua. Subhanallah. Ya. Jadi bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu Allah punya ilmu. Ya. Semua diketahui oleh Allah. Apakah Allah tahu dalamnya lautan? Tahu. Mau samudra Pasifik, mau samudra Atlantik, mau samudra Hindia, dalamnya seberapa Allah tahu. Bahkan di dalam perut bumi ada apa? Allah tahu. Di dalam perut bumi. Ya. Jadi Maha berilmu. Kemudian dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Ya, 6 hari. 6 masa. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Oh, lama-lama Pak, 6 hari. Kemudian setelah itu Allah beristiwa. Ya, bersemayam di atas arsy. Ya. Dan kita tidak boleh membayangkan Allah bersemayam itu seperti Pak Prabowo duduk di kursi. Nggak boleh membayangkan begitu, nggak boleh. Pokoknya yakin Allah beristiwa, bersemayam. Ya. Summastawa 'alal arsy. Summastawa, istiwa, ya, namanya istiwa. Summastawa, kemudian beristiwa, ya, bersemayam alal arsy, di atas arsy. Ya. Ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui apa yang masuk dalam bumi. Yang masuk dalam bumi itu macam-macam Pak. Bisa ular, bisa mayat. Ya, yang masuk ke bumi Pak, yang nembus ke bumi. Bisa ular, bisa ular, ya, atau ulat lah ya, ulat. Ada loh Pak, ulat yang masuk ke tanah itu ada. Ya. Ulat yang biasa makan daun itu Pak, itu ada ulatnya yang warnanya hitam, kalau nggak salah namanya Agrotis epsilon, ya. Ulat yang hitam itu dia bersembunyi dalam tanah. Jadi ada ulat, ada ular. Ya, kalau ular semuanya udah paham ya, ular. Tikus juga masuk ke dalam tanah kan, tikus. Semut juga masuk ke dalam tanah. Ya. Jadi semut masuk ke dalam tanah, tikus masuk ke dalam tanah, ular, kemudian ulat, kemudian mayat. Ya, jadi Allah mengetahui termasuk air hujan. Air hujan kan masukkan ke tanah, air hujan. Nah, kecuali kalau tanahnya diplester. Kecuali kalau tanahnya di aspal, di plester, di beton, nah itu air nggak masuk. Ya. Maka sering saya sampaikan di berbagai forum, ya, salah satu kejahatan orang kota adalah
tidak memberikan ruang terbuka. Ya, semua di semen, semua di plester, semua di aspal. Jadi air dari langit mau kemana? Airnya lari. Ya, seharusnya ada ruangan terbuka yang bisa meresap, bisa membuat air dari langit itu meresap. Ya, jadi perlu ruang terbuka itu. Ya, untuk cadangan air tanah. Ya. Jangan semua di aspal, semua di beton, semua di plester pakai semen. Akhirnya air dari langit lari Pak, lari. Ya, tidak meresap ke dalam bumi. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Yang keluar dari bumi apa Pak? Yang keluar dari bumi yang pasti nanti di hari kiamat. Ya, pada saat ditiup trompet tangga sangkakala, pada saat ditiup trompet maka nanti akan bangun semua yang dari kubur bangun. Ya, kamu bangun. Ya. Kalau sekarang sebelum kiamat apa yang keluar dari bumi macam-macam. Yang dari keluar dari bumi contohnya lumpur lapindo. Nah, ya luar biasa itu Pak. Lumpur keluar gak berhenti, lumpur lapindo itu. Akhirnya sampai menenggelamkan sawah, menenggelamkan rumah, menenggelamkan desa. Lumpur padahal lumpur. Ya. Kemudian yang keluar dari bumi juga bisa gas. Ya, gas apa? Macam-macam. Gas belerang, gas beracun. Sehingga ada orang yang gali sumur Pak, gali sumur tahu-tahu mati di dalam. Kenapa? Keracunan gas. Ya, gas dari bumi. Demikian juga dari kawah gunungan Pak, gunung itu kan kalau meletus kan keluar isi perut bumi kan, kalau gunung meletus itu apa? Lava panas, lava pijar, ya lava pijar dari perut bumi keluar semua, ya yang batu yang menyala, ya kita ingat dulu Pak, belum lama waktu Gunung Merapi meletus, ya Masya Allah, ya. Batu menyala itu jalan Pak, nyala itu batu Pak, batu nyala jalan itu, melidah segala macam, pohon-pohon hangus semua, gosong. Ya. Jadi itu yang keluar dari bumi, yang keluar dari bumi bisa gas-gas beracun, bisa lumpur lapindo, atau bisa apa namanya minyak ya, minyak petroleum, apa sih itu namanya, tambang lah ya, tambang minyak. Dibor Pak, pas dibor kemudian keluar minyaknya, jadilah pertalit, jadilah pertamak, jadilah bensin, ya, jadilah solar, jadilah aspal. Itu keluar dari bumi itu Pak, keluar dari bumi. Ya. Dan apa yang turun dari langit? Oh, yang turun dari langit yang pasti adalah hujan, ya hujan. Demikian juga bisa juga yang turun dari langit adalah malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruh. Tanazzalul malaikatu warruh. Ya, maka turunlah para malaikat dan Jibril. Ruh itu Jibril, Pak. Ya. Jadi di malam Lailatul Qadar, malaikat turun. Sendiri tidak, beserta Jibril. Tanazzalul malaikatu warruh. Ya. Jadi yang turun dari langit itu satu wahyu firman Allah, dua malaikat, Jibril dan lain-lain, termasuk hujan dari langit. Kemudian apa yang naik kepadanya? Apa yang naik ke langit, Pak? Yang naik ke langit apa? Yang naik ke langit adalah amal perbuatan manusia, ya. Jadi amal kita, Pak, amal kita seminggu 2 kali naik ke langit, yaitu di hari Senin dan Kamis, ya, naik ke langit. Jadi kita melakukan amal apa saja, baik amal yang soleh maupun amal yang salah, itu setelah dicatat sama malaikat naik ke langit, ya, naik ke langit. Di sini yang naik adalah amal-amal dan doa-doa hamba. Jadi ketika kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, nah, itu doanya naik, Pak, naik. Ya, ketika kita minta kepada Allah, ya. Ketika kita berdoa, doa itu naik, ya. Perlu nggak Pak Ustadz pakai dupa atau pakai asap? Nggak usah, ya. Nggak usah dibantu pakai asap, dupa-dupa itu ya. Apa itu, kemenyan ya, kemenyan, ya. Yang kemudian
Wah, naik tuh doa kita naik bareng dengan kemenyan. Enggak usah. Otomatis naik doa kita tanpa menyan, tanpa dupa, tanpa asap. Ya, di doa kita naik ke langit, demikian juga amal-amal kita naik ke langit. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Ya, nah ini terakhir Pak. Ini kalimat ini penting. Karena kalimat ini kalau nggak dipahami nanti apa ya, kita bisa jorok atau bisa kotor ya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi di mana saja kita berada, di situ ada Allah. Ya, jangan diartikan, oh kalau begitu Allahnya banyak dong. Ya, Allah yang menyertai Pak Ardi, Allah yang menyertai saya. Nah, apalagi misalnya saya ada di WC, tempat yang kotor najis, berarti di situ ada Allah dong. Jangan begitu, jangan. Ya, jangan. Itu namanya penafsiran yang salah. Ya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi ini ada bab khusus namanya ma'iyah, kebersamaan kita dengan Allah. Jadi yang dimaksud dengan Allah membersamai kita, yaitu kekuasaan Allah membersamai kita. Artinya, di mana saja kita berada, di situ ada kekuasaan Allah. Di situ Allah memantau, ya, karena Allah penglihatannya, pandangannya lebih hebat dari CCTV. Ya, kalau CCTV kan bisa diputus kabelnya kan Pak, cek putus, ya, CCTV-nya dibongkar, ket, wah. Tapi kalau CCTV Allah nggak bisa. Ya, jadi kemana saja kita berada, kemana saja kita nyumput, di mana saja kita bersembunyi, di situ Allah mengetahui, Allah berkuasa, Allah memantau. Allah memantau, Allah mengetahui, Allah berkuasa. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Ya. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Misalnya, Pak saya ngetik, Allah lihat nggak? Oh nggak lihat dong. Pak saya nyuri uang 2000, Allah ngeliat nggak? Lihat dong, lihat. Ya. Pak saya nabok kawan, habis nabok kompet. Biasanya kan kalau kita duduk ceceran gini ya, biasanya kan kita menepuk begini. Nanti kan yang ditepuk nengoknya ke sana kan, nengoknya ke sana. Nah, padahal yang nepuk kita yang sebelah kiri, ya. Nah, itu biasanya begitu, ya. Jadi apa yang kita lakukan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mempunyai CCTV yang super canggih, super canggih. Tidak perlu pakai listrik, tidak perlu pakai kabel, tidak perlu pakai lensa. Ya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Terakhir, kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, ya. Jadi kerajaan langit dan bumi milik Allah dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Ya. Jadi kalau bapak nagih utang nggak dikasih, ya. Sekali nagih nggak dikasih, 2 kali nagih, 3 kali sampai bosan nagih utang, ya sudah kembalikan aja kepada Allah. Biar nanti urusan di akhirat. Ya. Nggak usah ini Pak, nggak usah Pak. Nggak usah stres. Ustadz saya nagih utang sampai 15 kali nggak dikasih. Terus ya saya sedih, stres, nggak usah. Kembalikan aja urusan pada Allah. Nanti akan ketemu di akhirat. Ya. Termasuk maaf ya, termasuk siapa yang membunuh 6 syuhada pengawal Habib Rizik. Siapa yang membunuh 6 syuhada pengawal Habib Rizik itu sudah ada, itu Allah sudah tahu. Ya, kembalikan saja kepada Allah. Kalau di dunia tidak ketahuan, nanti di akhirat pasti ketemu, pasti ketemu. Nah, saya kira itu saja pada sore hari ini. Itu baru surat Al-Hadid, belum surat Toha, belum surat Al-Hasyr, belum surat As-Sajdah, belum surat Al-Imran dan surat Al-Ikhlas. Yang saya sebutkan ini adalah surat-surat yang berkaitan dengan nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Ya, nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah dan zat Allah. Ya. Itu yang saya sebutkan, ya.
surat Al-Hadid awal, surat Toha awal, kemudian akhir surat Al-Hasyr, akhir surat Al-Hasyr, kemudian awal surat As-Sajdah, dan awal surat Ali Imran, dan surat Al-Ikhlas. Ya, itu adalah surat-surat yang menjelaskan tentang zat Allah, sifat Allah, nama Allah, perbuatan Allah. Ya, ini harus kita ketahui. Jadi hari ini kita baru sampai surat Al-Hadid. Ya, insya Allah bulan depan kita akan bahas surat berikutnya. Supaya kita kenal siapa Allah, siapa Tuhan yang kita sembah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.